Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang begitu mengguncang jiwa. Seorang ibu muda melahirkan di tengah hujan badai. Namun yang keluar bukan sekadar bayi biasa. Tubuhnya mungil, kulitnya hangat tapi di dahinya terbuka sebuah mata ketiga. Hidup, berkedip, dan menatap semua orang dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Bidan pingsan, suaminya melarikan diri, dan 3 rumah sakit menolak merawat anak ini tanpa penjelasan. Apa sebenarnya yang terjadi di malam itu? Siapa ayah dari anak bermata 3 ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayangkan, tengah malam di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian, hujan mengguyur deras. Angin menjerit seperti ada yang disembelih di ujung jalan. Petir menyambar-nyambar tanpa henti. Di dalam sebuah rumah reot berdinding kayu yang mulai lapuk, seorang perempuan muda tampak menggeliat kesakitan di atas kasur usang. Namanya Nisa. Usianya baru 23 tahun, dan malam itu, ia hendak melahirkan anak pertamanya. Namun bukan jeritan kesakitan biasa yang keluar dari mulut Nisa. Ia menangis seperti orang yang dikejar ajal. Matanya kosong, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil bukan hanya karena kontraksi, tapi juga karena ketakutan yang menghantam jiwanya sejak beberapa malam terakhir. Dalam tidurnya, ia terus bermimpi didatangi sosok berjubah hitam yang memanggil dari balik liang kubur. Sosok itu menggenggam tangan Nisa dan berbisik, "Waktunya sudah tiba, bayinya harus dilahirkan malam ini, atau kau yang mati." Tak ada bidan, tak ada suami. Nisa ditinggal pergi suaminya, Ilham, sejak 2 bulan lalu setelah melihat keanehan pada perut istrinya yang terus membesar tak wajar meski usia kandungan baru 5 bulan. Ilham sempat membawa Nisa ke klinik, namun dokter menolak memeriksanya karena alasan teknis. Sejak saat itu, Ilham menghilang tanpa kabar. Kini Nisa hanya ditemani ibunya, Bu Agini, perempuan parubaya yang sangat percaya pada tanda-tanda gaib. Tangannya terus memijat perut Nisa sambil membaca doa pelan. Tapi malam itu, doa apapun tak mampu menenangkan jeritan dari rahim Nisa. Dan ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tangisan bayi pun terdengar. Namun anehnya, bukan tangisan biasa. Tangisan itu terdengar seperti 2 suara yang menyatu. Satu suara bayi, dan satu lagi seperti suara serak seorang pria tua. Tangisan itu menggema sampai ke pekarangan. Ayam-ayam yang sedang tidur di kandang tiba-tiba ribut, dan anjing tetangga menggonggong ke arah rumah Nisa. Bu Agini mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar. Ia langsung menjerit dan menjatuhkan tubuh kecil itu ke kasur. Ya Allah, astagfirullah, apa ini? Mata Nisa membelalak. Di antara 2 mata normal sang bayi, tumbuh 1 mata bulat besar tepat di dahinya. Mata itu terbuka lebar, berkedip pelan, lalu bergerak menatap ke arah ibunya. Bayi itu tidak menangis lagi. Ia hanya menatap. Nisa memekik dan menarik tubuhnya menjauh. Tapi mata ketiga itu terus mengikutinya, seolah tahu siapa dirinya. Udara mendadak dingin. Bau amis menyeruak memenuhi kamar. Entah dari mana asalnya, tapi jelas tercium bau darah dan tanah basah seperti habis digali dari kuburan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip, lalu mati. Suara tangis bayi itu berubah. Semakin berat, seperti suara makhluk lain yang bukan berasal dari dunia ini. Bu Agini sudah sujud, menangis, dan menyebut nama Allah berulang kali. Ini bukan bayi biasa, enduk, ini bukan anak manusia. Nisa hanya bisa menggigil. Pandangannya gelap. Jantungnya berdegup begitu keras, seolah hendak pecah. Ia mencoba menyentuh bayinya. Namun begitu jarinya mendekat, mata ketiga itu berkedip sekali, dan Nisa langsung terpental ke belakang. Tubuhnya terbanting ke lantai. Mulutnya menganga, tapi tak bisa berteriak. Sementara itu, bayi itu diam. 3 matanya menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Dan dari sana,
Netes darah satu tetes, langsung ke mata ketiganya. Malam itu tak ada satupun tetangga yang tahu bahwa Nisa baru saja melahirkan sesuatu yang tak wajar. Hujan deras dan petir mencekam telah menutup suara jeritan dari rumah tua itu. Hanya Buagini yang duduk bersila di depan bayi, menggigil dengan tubuh berselimut sarung basah. Mulutnya terus meracau doa-doa yang tercekat. Nisa tergeletak di atas lantai dengan mata berkaca. Tubuhnya masih lemah. Namun pandangannya tak bisa lepas dari bayi kecil yang kini diam di atas kasur, seolah bukan makhluk yang baru saja lahir. Mata ketiganya tetap terbuka, tak berkedip, dan seakan tahu siapa saja yang melihatnya. Tak berani menyentuh. Nisa hanya mampu menarik selimut menutupi tubuhnya. Tubuhnya dingin, tapi keringat membasahi seluruh wajah. Di dalam hatinya, ada dorongan untuk mencintai anak itu. Tapi dorongan itu dipatahkan oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saat waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Dan di saat itulah, mata ketiga bayi itu menutup perlahan. Tangisannya berhenti. Seluruh tubuhnya tenang. Bahkan wajahnya terlihat sangat damai. Nisa sempat mengira semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia salah. Begitu azan berakhir, tiba-tiba terdengar suara seperti desisan. Dari manapun asalnya, suara itu seperti keluar dari dalam rumah. Lalu, bau busuk menyeruak lebih kuat. Kali ini bukan hanya amis, tapi benar-benar seperti bau bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Buagini berdiri terhuyung, lalu membuka pintu belakang. Hawa dingin menyergap masuk. Ia memanggil tetangganya, "Bu Rumi," dengan suara parau. "Bu Rumi, tolong bantuin, anakku lahiran." Namun begitu Bu Rumi datang dan melihat bayi itu, tubuhnya langsung membatu. Bibirnya bergetar. Ia memundurkan kaki perlahan lalu menjerit sekuat tenaga, menjatuhkan sajadah yang dibawanya. Warga sekitar pun langsung berdatangan karena teriakan tersebut. Satu persatu orang masuk ke dalam rumah. Tapi begitu mereka melihat mata ketiga di dahi bayi itu, seluruh wajah berubah. Ada yang langsung istighfar. Ada yang mundur ketakutan. Ada pula yang menyilangkan tangan di dada dan memalingkan wajah. Bayi ini bukan normal. Ini bukan dari rahim manusia biasa, gumam salah satu warga, seorang bapak tua yang biasa jadi imam masjid. Nisa hanya bisa menangis di sudut kamar. "Kita harus bawa ke rumah sakit," kata Buagini, meski suaranya gemetar. Dengan kain sarung yang dijadikan selimut, bayi itu dibungkus. Seorang tetangga bernama Pak Arwan menawarkan mobil pick-up tuanya. Meski dengan ragu, mereka berangkat menuju rumah sakit kabupaten yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Sepanjang jalan, bayi itu tak menangis. Tapi, radio mobil menyala sendiri, memutar suara gamelan Jawa pelan-pelan, lalu berubah menjadi suara wanita tertawa cekikikan. Semua penumpang membeku. Bayi itu tetap diam. Sesampainya di rumah sakit, Nisa dibantu turun dan menyerahkan bayinya kepada perawat. Tapi begitu perawat membuka kain selimut dan melihat mata ketiga yang mengedip pelan, dia mundur 2 langkah, memanggil dokter jaga, dan tak berani menyentuh lagi. Tak lama, dokter datang, melihat sebentar, lalu menggeleng dengan wajah pucat. "Maaf, kami tidak bisa menangani ini. Ini di luar kapasitas kami." "Kenapa, Dok? Anak saya sakit apa?" teriak Nisa. Dokter itu tak menjawab. Ia hanya menatap bayi itu, lalu menunduk, dan masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun. Petugas satpam rumah sakit datang. "Silakan segera keluar. Kami tidak menerima pasien ini." Mobil pun pergi dari sana, meninggalkan Nisa yang masih menangis, sambil memeluk erat bayinya yang mulai mengeluarkan uap panas dari dahinya. Rumah sakit pertama menolak. Dan itu baru permulaan. Mobil pick-up tua itu merau menembus kabut yang menggantung di atas jalan. Di jok belakang, Nisa memeluk bayinya semakin erat. Tak ada suara tangis dari bayi itu, hanya napasnya yang terdengar berat, dan mata ketiga di dahinya yang terus terbuka, menatap ke depan dengan cahaya merah samar seperti bara yang tak pernah padam. Pak Arwan memacu kendaraan dengan gugup. Tangannya gemetar di setir.
Meski ia tidak bicara, dari wajahnya jelas terlihat, ia ingin segera menyudahi semua ini. Bu Wagini di sampingnya pun tak bersuara, hanya mulutnya yang terus bergumam pelan, membaca ayat-ayat yang ia hafal semampunya. Hatinya cemas, tubuhnya lelah. Tapi ia tahu, mereka belum boleh menyerah. Anak ini harus dapat penanganan. Bagaimanapun caranya. Rumah sakit ketiga ada di pusat kota. Bangunannya lebih modern, lebih ramai, lebih sibuk. Tapi entah kenapa, saat mereka tiba, langit mendadak murung. Hujan turun kembali, perlahan tapi berat udara menjadi pengap. Seolah alam pun tahu apa yang sedang mereka bawa. Nisa turun dari mobil dengan kaki gemetar. Ia dan bayinya didampingi Bu Wagini masuk ke ruang IGD. Petugas pendaftaran menyambut mereka dengan senyum kaku, menanyakan data, lalu meminta mereka menunggu sebentar. Satu perawat datang memeriksa. Awalnya ia biasa saja, bahkan menenangkan Nisa bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi saat ia membuka kain penutup bayi itu, perawat itu langsung terpaku, tangannya berhenti. Matanya membelalak. Ia berdiri pelan, mundur satu langkah, lalu memanggil dokter jaga dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Dokter yang datang adalah seorang pria tua, berwajah tenang, dan rambutnya sudah memutih. Ia berjalan pelan menuju Nisa. Melihat bayi itu sekilas, dan tanpa menyentuh apapun, ia langsung menghela napas dalam-dalam. Aku sudah pernah lihat ini dulu, puluhan tahun lalu, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Nisa memegangi bayinya lebih erat. Tolong, saya mohon, Pak Dokter, anak saya belum diberi ASI, saya belum tahu apa-apa. Dokter itu menatap Nisa. Wajahnya tidak marah, tidak jijik, tapi kosong. Matanya seperti menyimpan kenangan yang sangat tua. Anakmu bukan sakit, tapi ditolak bumi dan langit. Ini bukan perkara medis, Bu. Seketika, Bu Wagini berteriak, "Jangan bicara sembarangan, Pak. Ini cucu saya." Dokter itu menunduk dalam. "Saya tidak bisa bantu. Kami tidak punya ruangan untuk makhluk seperti ini. Tolong, segera pergi." Perawat yang berdiri di belakang dokter mulai menangis. Petugas keamanan pun dipanggil. Nisa terduduk di lantai lorong rumah sakit, memeluk bayinya sambil menangis sesegukan. "Saya cuma mau anak saya sehat. Saya cuma mau dia hidup," ucapnya berulang-ulang. Tapi tak ada yang menjawab. Semua orang menunduk, seperti sedang menyaksikan sebuah musibah yang tak bisa ditolong. Pak Arwan kembali menjemput mereka. Wajahnya makin pucat, seperti sudah kehabisan darah. Ia membantu mengangkat Nisa kembali ke mobil. Kali ini, Nisa sudah tidak menangis. Ia hanya memeluk bayinya diam-diam, menatap mata ketiga itu, yang perlahan meneteskan air, warna merah gelap seperti darah tua. Dalam perjalanan pulang, udara dalam mobil terasa makin berat. Semua kaca mulai mengembun. Suara-suara kecil mulai terdengar dari balik kaca jendela, seperti suara bayi tertawa, tapi parau, dan terbalik. Seperti diputar dari kaset rusak. Mobil melewati jalan setapak menurun. Tiba-tiba, ban belakang selip, mobil terguncang. Semua orang terkejut, tapi bayi itu tetap diam. Hanya matanya yang berkedip pelan, dan satu tetes darah jatuh dari dahi ke tangan Nisa. Setibanya di rumah, kampung sudah mulai gelisah. Isu soal bayi aneh yang ditolak rumah sakit mulai menyebar. Beberapa tetangga terlihat mengintip dari balik jendela. Beberapa lagi memalingkan wajah saat Nisa lewat. Bu Rumi, tetangga sebelah rumah, sempat mendekat. Tapi begitu melihat wajah bayi itu dari kejauhan, ia langsung menutup mulut dan mundur dengan wajah pucat pasi. "Mbak Nisa, saya mohon, jangan bawa anak itu keluar rumah lagi." Nisa tak menjawab. Ia hanya masuk ke rumah, mengunci pintu, lalu duduk di lantai kamar, dalam gelap, memeluk anaknya erat-erat, sambil berbisik, "Aku ibumu, apapun kamu, aku tetap ibumu." Namun dari pelukannya, terdengar suara kecil, bukan dari mulut bayi, tapi dari dalam dada, dan suaranya bukan suara bayi.
Tapi suara pria tua. Bukan kau yang kupilih jadi ibu. Sejak pulang dari rumah sakit ketiga, rumah Nisa berubah menjadi tempat paling sunyi dan menyeramkan di kampung itu. Tak ada lagi suara tetangga yang menyapa. Tak ada yang berani mengetuk pintu. Bahkan ayam-ayam yang biasanya berkeliaran di pekarangan kini menjauh. Dan anjing tetangga menggonggong terus ke arah rumah Nisa setiap malam. Bayi itu, yang belum sempat diberi nama, tidak pernah menangis. Tubuhnya tetap hangat, tapi berbeda. Ada hawa aneh yang menyelubungi setiap kali Nisa menyentuh kulitnya. Bahkan saat menyusui, Nisa merasa seperti ada sesuatu yang menyedot bukan hanya ASI, tapi juga tenaga dan kesadarannya. Dan yang paling menakutkan adalah mata ketiga itu. Mata itu tak pernah tertutup. Bahkan saat bayi itu tertidur, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar, atau kadang mengarah ke jendela, seolah memperhatikan sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Suatu malam, saat waktu menunjukkan pukul 11, suara tangis bayi tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Tangis yang nyaring, tinggi, dan memilukan. Nisa yang sedang memandikan bayinya di kamar langsung terhenti. Ia menoleh ke arah dapur. Panik. Bayinya masih dalam pelukannya. Tapi siapa yang menangis? Tangisan itu semakin keras. Lalu disusul suara seperti benda jatuh dan pecah. Buagini bergegas ke arah suara, tapi tak menemukan apapun di dapur. Semua benda di tempatnya. Kompor tak menyala. Pintu terkunci. Tapi lantai di dekat tungku basah. Dan saat disentuh, berdarah. "Mbak, kamu lihat ini?" tanya Buagini. Matanya gemetar. Nisa hanya mengangguk pelan. "Aku dengar tangisan, tapi bayiku masih di sini." Malam itu mereka tak tidur. Rumah terasa sangat dingin. Udara seperti beku. Setiap jam ganjil, terdengar suara langkah kaki di atap. Bukan tikus. Bukan kucing. Suaranya berat, seperti kaki manusia telanjang yang melangkah pelan-pelan di atas genteng. Dan setiap kali langkah itu berhenti, mata ketiga bayi menyala merah redup. Keesokan harinya, Buagini memutuskan memanggil seseorang. Seorang dukun tua yang dulu pernah membantu saat ia muda. Namanya Mbah Sarwo, tinggal di pinggir hutan, dikenal sebagai penjaga batas antara yang nyata dan gaib. Mbah Sarwo datang sore hari dengan tongkat kayu dan sebungkus bunga 7 rupa di tangannya. Wajahnya keriput, tapi tatapannya tajam. Saat pertama kali melihat bayi itu, ia langsung mundur 2 langkah. "Leres, ini bukan anak manusia biasa," gumamnya lirih. "Ini kiriman. Ini tumbal gagal." Nisa langsung gemetar. "Tumbal? Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Sarwo menatap lekat wajah Nisa. "Kamu tahu siapa ayah kandungmu?" Nisa terdiam. Ia selalu tahu bahwa ayahnya meninggal saat ia masih bayi. Tapi ia tak tahu lebih dari itu. Mbahmu dulu, semasa muda, pernah meminta kekayaan dari Gunung Arum Jati. Ia menolak membayar tumbal yang diminta, dan melarikan diri. Tapi perjanjian darah tak bisa dilanggar. Saat itu, jin penjaga perjanjian bersumpah, kutukan akan turun pada cucu perempuan pertama dalam garis keturunannya. "Dan, aku cucu pertama," bisik Nisa pelan, tubuhnya goyah. Mbah Sarwo mengangguk. "Dan anakmu, bukan milikmu. Ia anak dari janji yang tertunda." Mata ketiganya adalah saksi bahwa ia dikandung dalam ikatan perjanjian yang belum lunas. Ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara embusan angin dari sela-sela jendela tua. Bayi itu, yang seharusnya belum bisa tengkurap, berbalik sendiri ke samping, dan menatap langsung ke arah Mbah Sarwo dengan ketiga matanya. "Kamu terlalu cepat datang, orang tua." Terdengar suara pelan, parau, bukan dari mulut, tapi dari dalam tubuh bayi itu. Mbah Sarwo langsung menancapkan tongkat kayunya ke lantai dan membacakan sesuatu yang tak dimengerti. Tubuh bayi itu gemetar, tapi tak menangis. Lalu mata ketiganya tertutup perlahan, dan ia tertidur, seperti tak terjadi apapun. Malam itu, Mbah Sarwo tinggal di rumah mereka. Sebelum tidur,
Ia berkata pada Buagini, kalau besok malam mata ketiga itu terbuka saat adzan Isya, maka makhluk di dalam tubuh anakmu akan bangkit. Dan saat itu, rumah ini bukan lagi rumah kalian. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Langit menghitam sejak sore, seperti ditutup selimut kelabu yang berat. Hujan tak turun, tapi udara dingin menggigit sampai ke tulang. Jam dinding menunjukkan pukul 6:20. Di ruang tengah, Nisa duduk memeluk bayinya. Di sampingnya, Mbah Sarwo duduk bersila dengan tongkat kayu di atas pahanya. Buagini berdiri di dekat pintu, gelisah dan tak bisa tenang sejak matahari mulai tenggelam. Jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan lampu padam, bisik Mbah Sarwo tanpa menoleh. Nisa hanya mengangguk, tapi ia tahu hatinya tak akan siap. Bayinya, yang belum pernah diberi nama, sudah 3 hari ini menunjukkan perubahan. Ia tak pernah menangis, tak pernah merengek, hanya diam dan menatap. Mata ketiganya terus menyala redup, dan setiap kali malam datang, cahaya itu berubah menjadi merah samar seperti bara api dalam bara dupa. Ketika suara adzan Isya mulai berkumandang dari masjid kampung, angin mendadak berhembus dari arah jendela yang tertutup rapat, tirai menari perlahan. Lampu bohlam di ruang tengah berkedip, lalu mati. Suara adzan terus bergaung, namun rumah menjadi gelap. Suasana mencekam. Mbah Sarwo langsung berdiri, menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tutup jendela. Cepat. Buagini bergerak panik ke arah jendela. Namun sebelum tangannya menyentuh kunci, tirai sobek sendiri seperti dicakar makhluk besar. Angin menerobos masuk. Dan dari pelukan Nisa, bayi itu perlahan membuka mulut, bukan untuk menangis, tapi untuk bicara. Suara itu pelan, namun parau dan dalam. Suara laki-laki tua, seperti dari dasar sumur. Kalian belum membayar. Kalian menolak perjanjian darah. Nisa gemetar, memeluk bayinya lebih erat. Tapi tubuh bayi itu panas. Terlalu panas, seperti bara api. Mbah Sarwo melantunkan ayat-ayat perlindungan. Suaranya bergetar, tapi terus berusaha mengimbangi kehadiran energi yang makin berat di dalam rumah. Tiba-tiba, mata ketiga bayi itu memancarkan cahaya merah terang ke langit-langit rumah, semua benda bergetar. Cangkir pecah, rak buku roboh, foto-foto di dinding jatuh satu persatu. Dan kemudian, terdengar jeritan dari luar rumah. Jeritan perempuan. Suara familiar. Bu Rumi. Buagini membuka pintu, dan di luar sana, terlihat Bu Rumi berlutut di tanah. Tangannya menunjuk ke arah langit. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Matanya membelalak. Lalu, ia jatuh ke belakang dan tubuhnya kejang. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka mendekat dengan ragu. Tapi yang melihat kejadian itu langsung panik. Tubuh Bu Rumi dingin. Matanya kosong. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah tanda merah membentuk bulatan di dahinya. Seperti mata ketiga yang belum terbuka. Warga geger. Suara takbir bersahutan. Beberapa mulai melafalkan ayat kursi. Ada pula yang berlari ke masjid untuk memanggil ustaz. Namun sebelum mereka tiba, satu lagi jeritan terdengar kali ini dari rumah Pak Dukut, tetangga sebelah kanan. Anaknya, Damar, ditemukan tak sadarkan diri, dengan wajah membiru dan mulut berbuih. Di dahinya juga terdapat lingkaran merah samar, sama seperti Bu Rumi. Kematian berantai. 2 orang dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan keduanya adalah orang yang 2 hari lalu menuduh Nisa membawa anak iblis. Warga mulai resah. Desas-desus menyebar. Mereka mulai menuduh Nisa sebagai pembawa sial. Beberapa pria mulai mengetuk rumah Nisa sambil membawa obor dan pentungan. Namun Mbah Sarwo keluar terlebih dulu, menatap mereka tajam. Ini bukan ulah perempuan itu. Ini utang lama yang kalian juga ikut menanggung. Leluhur kita pernah bermain dengan api, dan sekarang, bara itu menyala kembali. Orang-orang saling tatap. Tak ada yang berani membantah. Di dalam rumah,
Nisa menangis sambil menatap bayinya. Apa yang terjadi padamu? Nak, kenapa dunia seperti membencimu? Namun bayi itu tetap diam. Dan saat malam makin larut, ia hanya menatap ibunya dengan mata ketiganya yang berkilau, dan tersenyum pelan, seolah puas melihat kematian mulai bekerja. Esok paginya, kabut menyelimuti kampung seperti tirai kelabu yang menutupi semua cahaya. 2 jenazah, Burumi dan Damar, sudah dikafani, namun tidak bisa dimakamkan pagi itu. Tanah kuburan mendadak becek dan keras seperti batu. Cangkul para penggali makam patah satu persatu. Warga mulai ketakutan. Ustaz setempat pun hanya bisa berkata, "Ini bukan gangguan biasa, ini peringatan untuk kita semua." Rumah Nisa dijaga ketat, tapi bukan untuk keamanan, melainkan agar tak seorang pun dari dalam rumah keluar. Warga sudah berbisik-bisik, menyebut rumah itu sebagai pusat kutukan. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai mengajak suaminya untuk melaporkan Nisa ke aparat desa agar diusir dari kampung. Namun Nisa tak peduli. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana menyelamatkan anaknya. Bayi itu kini tak mau menyusu. Ia hanya menatap kosong, matanya biasa, tapi mata ketiganya terus terbuka, menyala redup sepanjang hari. Kadang tubuhnya dingin seperti es, kadang panas seperti bara. Dan yang membuat Nisa semakin tak tenang, setiap tengah malam, bayi itu tertawa sendiri. Suaranya bukan suara bayi, tapi suara tawa parau, berat, seperti milik lelaki tua. Hari itu, Mbah Sarwo memanggil seseorang. Seorang ustaz dari kampung sebelah, bernama Ustaz Zainal. Lelaki sederhana, berjubah putih, berwajah teduh dan bersih. Namun dari sorot matanya tampak bahwa ia bukan sembarang orang. Begitu ia memasuki rumah, ia langsung memandangi bayi dalam gendongan Nisa. Ia diam, tak mengucap salam. Hanya duduk, menunduk, lalu berucap lirih. Anak ini bukan hanya korban, ia juga wasiat. Nisa menoleh, matanya sembab. Wasiat dari siapa? Ustaz. Ustaz Zainal memandangnya dalam. Dari darah yang tidak kau kenal. Dari janji yang ditinggalkan oleh nenekmu. Dan sekarang, turun ke rahimmu. Bua Gini, yang duduk di sudut rumah, hanya bisa tertunduk. Air matanya meleleh tanpa suara. Ceritakan semuanya, Bu, pinta Ustaz Zainal tenang. Setelah hening panjang, suara lirih Bua Gini akhirnya terdengar. Ibuku, yaitu neneknya Nisa, dulu pernah meminta kekayaan dari Gunung Arum Jati. Ia pergi ke sana bersama suaminya. Saat malam suro, mereka berdua melakukan perjanjian, menanam tali pusar pertama anaknya sebagai tumbal. Tapi, saat bayi itu lahir, mereka tak tega dan menipu makhluk penjaga. Mereka mengubur tali pusar itu di ladang biasa, bukan di tempat yang diminta. Lanjut Bua Gini, suaranya mulai gemetar. Lalu mereka pergi jauh, pindah ke kampung ini. Mengira semua sudah selesai. Tapi malam sebelum ibuku meninggal, ia pernah bilang bahwa kelak, salah satu keturunannya akan melahirkan anak yang bermata langit. Ustaz Zainal menunduk dalam. Mata langit adalah simbol dari makhluk penjaga perjanjian. Bila ia muncul dalam tubuh manusia, maka itu artinya janji belum lunas. Nisa tak mampu berkata apa-apa. Di dadanya, bayi itu mulai bergerak pelan. Tangan kecilnya menggenggam udara, namun menggenggam dengan erat, seperti sedang mencekik sesuatu yang tak terlihat. Bisakah anak saya disembuhkan, Ustaz? Bisik Nisa, nyaris tak terdengar. Ustaz Zainal menggeleng pelan. Bukan disembuhkan, tapi ditebus. Perjanjiannya harus diputus. Tapi untuk itu, dibutuhkan taubat total dari darah yang menandatangani perjanjian. Nisa menatap ibunya. Berarti, dari Mbah. Sayangnya, dia sudah wafat, jawab Bua Gini sambil menangis. Dan aku tak pernah ikut menandatangani apa-apa. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip, udara mendadak dingin. Dan bayi itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara berat, yang menyimpan darah.
masih hidup, dan tak pernah mengaku. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Dan dengan suara yang pelan tapi tegas, Mbah Sarwo memukul lantai dengan tongkatnya. Wagini, benar bukan kau yang menandatangani, tapi siapa yang mengubur tali pusar itu? Bu Wagini membeku. Matanya membesar. Aku, disuruh ibuku, bisiknya ketakutan. Aku, yang mengubur tali pusar ibuku. Aku tahu tempatnya. Semua mata menatapnya. Bayi itu tersenyum. Mata ketiganya memancarkan sinar merah cerah, seperti menyala karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan malam itu, tak ada satupun warga yang tidur. Karena saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tangisan bayi terdengar dari dalam semua rumah di kampung itu. Namun tak satupun dari bayi-bayi itu sedang menangis. Malam itu, jeritan bayi-bayi yang tidak menangis menggetarkan seluruh kampung. Suara-suara itu datang dari arah yang tak bisa dijelaskan. Beberapa terdengar dari dalam sumur, sebagian dari atas atap, dan bahkan ada yang menggema dari dalam perut para ibu hamil. Warga panik. Masjid dipenuhi jamaah yang melafalkan zikir dengan suara keras, namun hawa dingin tak kunjung enyah. Sebaliknya, suara-suara itu malah makin dekat, makin nyata. Di rumah Nisa, suasana jauh lebih gelap. Lilin-lilin yang dinyalakan padam sendiri satu persatu. Bayinya terbaring di pangkuannya, diam seperti biasa, namun tubuhnya mendadak berat dan hangat seperti batu yang direndam matahari. Ustaz Zainal menggenggam tasbihnya erat. Keringat membasahi wajahnya meski udara begitu dingin. Mbah Sarwo berdiri di pojok ruangan, tongkatnya menghentak-hentak tanah dengan irama teratur, seolah sedang mengunci jalur gaib agar tak terbuka. Namun segalanya berubah ketika jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari. Bayi dalam pelukan Nisa mengangkat tangan kecilnya sendiri, menunjuk ke arah langit-langit rumah. Lalu terdengar suara berderak. Atap rumah seperti terbelah. Cahaya merah menyala dari atas, memancar lurus ke tubuh bayi itu. Mata ketiganya membuka lebar, menyala terang hingga seluruh ruangan dipenuhi cahaya menyilaukan. "Endo, tutup matanya!" teriak Mbah Sarwo. Tapi semuanya sudah terlambat. Cahaya itu menyerap tubuh bayi perlahan. Nisa memekik, memeluk lebih erat, namun tubuh anak itu menjadi ringan, lalu lenyap. Ia hilang dari pelukan, seolah ditarik ke dalam cahaya yang bukan berasal dari bumi. Nisa berteriak sekencang-kencangnya. Air matanya meledak. Tapi semua usaha tak mampu menarik kembali tubuh mungil itu. "Bayi saya, anak saya, kembalikan anak saya." Ruangan menjadi hening. Tak ada lagi suara, tak ada cahaya. Namun yang tertinggal hanyalah mata ketiga, melayang di udara, menatap semua orang yang ada di ruangan. Lalu, semua dinding rumah seketika berubah, anyaman bambu menjadi daging yang berdenyut. Lantai tanah berubah menjadi pasir merah. Udara terasa kental dan beraroma besi, seperti darah yang mendidih. Nisa tiba-tiba ambruk, lalu tubuhnya tertarik seolah terisap ke dalam pusaran tak kasat mata. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di tempat asing. Langit berwarna hitam pekat, tanah di bawahnya penuh jejak kaki tak berbentuk. Di kejauhan, ada barisan bayangan hitam yang berdiri kaku. Dan di tengah mereka, berdiri sosok tinggi besar, berkulit kelabu gelap, bermata tiga, mengenakan jubah panjang merah tua. Itu bukan manusia, tapi juga bukan makhluk yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Nisa," suara itu memanggil dari segala arah. "Kau bukan ibu dari anak itu. Kau hanya wadah. Kau bukan pemilik darah. Kau hanya pembawa sisa janji." Nisa menangis terseduh, berlutut. "Kembalikan anakku." Sosok itu mendekat. Nafasnya seperti badai. Ia menunjuk dada Nisa. "Kau ingin anakmu kembali, maka kau harus menyerahkan seluruh jiwamu. Karena janji telah dipalsukan. Perjanjian harus dibayar penuh." Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sesosok lelaki. Wajahnya mirip Ilham, suami Nisa, tapi kulitnya pucat, matanya kosong.
Ia tersenyum getir. Aku sudah membayar dengan nyawaku. Nis, sekarang giliranmu. Nisa menangis semakin keras. Ia memeluk dirinya sendiri. Tapi dari balik tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Sangat dekat, sangat nyata. Ia menoleh dan melihat bayinya, terbaring di atas batu besar, sendirian. Mata ketiganya menyala, dan ia tersenyum. "Sini, Ibu, ambil aku," ucap suara kecil itu. Nisa merangkak mendekat. Tangannya bergetar. Air matanya tak berhenti menetes. Tapi saat jari-jarinya nyaris menyentuh kulit bayinya, tanah di bawahnya retak, dan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan pekat. Ia menjerit. Gelap. Sung. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah kembali di dalam rumahnya, tapi semua orang hilang. Rumah kosong. Bayinya pun tak ada. Yang tertinggal hanyalah cermin tua di sudut kamar. Dan dari dalam cermin itu, tampak bayinya tersenyum, mengedipkan mata ketiganya, pelan. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Hujan turun pelan, hanya terdengar gemericik di atap yang bocor. Udara di dalam ruangan dingin, tetapi bukan dingin biasa. Dinginnya menusuk tulang, seperti hawa duka yang menggantung tak mau pergi. Nisa duduk diam di lantai kamar. Tubuhnya lunglai, mata sembab, dan nafasnya berat. Bayinya telah hilang. Bukan diculik, bukan mati, tapi diserap oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan hukum dunia. Ia telah melihat dunia lain, dunia yang penuh janji, darah, dan kutukan. Dunia yang menjadi warisan dari leluhurnya sendiri. Yang menemaninya sekarang hanya sebuah cermin tua di sudut kamar. Cermin itulah satu-satunya pintu yang masih terbuka. Satu-satunya yang masih menghubungkan Nisa dengan bayinya. Setiap malam, sejak ia kembali dari dunia kelam itu, ia melihat sosok kecil di dalam cermin itu. Bayinya duduk tenang, tersenyum, dan mata ketiganya menatap Nisa tanpa berkedip. Sementara itu, seluruh kampung mulai mengalami gangguan yang semakin parah. Benda-benda bergerak sendiri. Bayi-bayi menangis serentak setiap tengah malam. Bahkan hewan ternak mati tanpa sebab dengan luka lingkaran merah di dahinya. Warga semakin yakin bahwa semua ini adalah dampak dari satu hal, anak Nisa. Satu malam, tepat saat bulan purnama naik penuh, Ustaz Zainal dan Embah Sarwo kembali datang. Mereka membawa kitab, air doa, dan segenggam tanah dari pemakaman tua di atas Gunung Arum Jati, tempat yang konon menjadi titik perjanjian yang dilanggar. Ini malam terakhir. Kalau pintu itu tidak ditutup sekarang, arwah penjaga akan bebas menyeberang, ujar Ustaz Zainal. Nisa menatap cermin itu dengan pandangan kosong. Namun dari dalam cermin, bayinya tersenyum dan bicara. "Ibu, jangan tutup pintu ini. Aku ingin kembali." Suaranya lembut, polos, seperti suara bayi biasa. Nisa menangis. Seluruh jiwanya hancur. Hatinya ingin memeluk, merawat, dan memelihara darah dagingnya sendiri. Tapi ia tahu, itu bukan hanya anaknya. Ia adalah jelmaan dari janji gelap yang dibuat jauh sebelum ia lahir. "Sampaikan padanya," bisik Embah Sarwo, "bahwa kau ridho melepaskan, dan kau ikhlas memutus semua darah dan warisan yang tidak bersih." Dengan tangan gemetar, Nisa berdiri menghadap cermin. Ia menyentuh permukaan kaca itu, yang terasa hangat, seperti kulit bayinya. Bayi di dalam cermin menyentuh balik, dan untuk pertama kalinya, mata ketiganya perlahan tertutup. "Aku ikhlas," ucap Nisa dengan suara yang pecah. "Aku bukan ibu dari perjanjian. Aku ibu dari manusia. Dan aku ingin darahku kembali suci." Cermin bergetar. Cahaya merah muncul di dalamnya, lalu membakar gambar bayi itu perlahan. Bayinya tersenyum, terakhir kalinya, sebelum tubuh kecil itu meleleh menjadi debu cahaya, dan hilang sepenuhnya dari dalam kaca. Teriakan panjang terdengar dari luar rumah. Suara seperti makhluk besar yang meraung karena kehilangan. Angin ribut menghantam dinding rumah. Tapi Ustaz Zainal segera membaca ayat-ayat pelindung. Embah Sarwo mengubur tanah dari Gunung Arum Jati ke bawah cermin, lalu menaburkan air doa.
Perlahan, suara itu mereda. Rumah menjadi hening kembali. Pintu telah ditutup. Perjanjian diputus. Bayi itu tak akan kembali. Dunia telah menelan janji yang belum ditebus. Dan kini, telah dikunci untuk selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampung kembali tenang. Warga masih bisik-bisik, namun mereka tak lagi mendekati rumah Nisa. Mereka tahu, ia bukan ibu biasa, ia telah menggendong sesuatu yang bahkan dunia tak berani terima. Nisa hidup sendiri, diam dan tenang. Cermin itu masih di sudut kamar, tapi kini hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Namun, pada malam ketujuh setelah perpisahan itu, Nisa terbangun karena mendengar suara kecil yang familiar. Ibu. Ia menoleh ke cermin. Tak ada siapa-siapa. Tapi di balik pantulan bayangan dirinya, ada goresan samar yang membentuk lingkaran merah. Dan perlahan, membuka. Subhanallah, begitu besar rahasia yang bisa tersembunyi di balik kelahiran seorang anak. Bukan hanya soal darah dan daging, tapi juga tentang janji yang pernah terucap, meski oleh mereka yang sudah lama meninggal dunia. Sebab Allah tidak pernah lupa. Dan setiap perjanjian pasti akan dimintai pertanggungjawaban, meski harus melintasi generasi. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Semoga dari kisah ini kita semakin berhati-hati menjaga warisan iman dalam keluarga, tidak bermain-main dengan hal gaib, dan senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Jangan biarkan keturunan kita menanggung dosa yang kita buat sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini di Jendela Tetangga. Jangan lupa tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah kisah penuh hikmah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.